Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran kama amara. Assalatu wassalamu ala Rasulillah al-mab'uts rahmatan lil alamin. بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. قال الله تعالى في كتابه العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الرسل كلوا من الطيبات wa'malu salihan inni bima ta'malun alim. Shadaqallahul azim. Bersyukur kepada Allah di tengah di mana kita beristirahat dengan mengisi jilsah al-ilm, majelis ilmu, juga sembari memakmurkan rumah Allah. Dan ini adalah bagian dari mempererat ukhuwah sesama kita umat Islam dan menanamkan rasa cinta kita ke rumah Allah, bahkan mengenalkan anak-anak kita bagaimana mereka hadir, hidup dan bersama di dalam masjid di tengah zaman banyaknya godaan, cobaan, tontonan, tempat hiburan. Maka sudah selayaknya di mana kita berkomplek hidup, bertetangga, bermasyarakat, adanya rumah Allah untuk menyempatkan. Dan ini termasuk di antara program akhirat. Dari sepekan, dari 24 jam dari kerja kita, setidaknya sepekan ada dari maghrib ke isya untuk kita ambil, khususkan waktu dalam menuntut ilmu. Kemudian mari kita berqudwah, mencintai, meneladani, mengidolakan, terutama suasana maulid atau maulud Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena sejarah Nabi ini adalah salah satu cara bagaimana kita mengenal Rasul. Kalau sudah kenal, sudah harusnya ditiru, dicontoh, diikuti, taat. Karena Rasulullah punya wazifah, tugas yang diembannya selama hidup, yang adalah hamilur risalah, membawa risalah untuk didakwahkan agar tegak kepemimpinan, terlaksananya amanah dakwah, membawa kabar gembira dan memberi peringatan. Dikabarkan bagaimana hidup di dunia dan bagaimana akhirat, dan surga juga neraka, sehingga kita bisa menyelami bahwa Rasul adalah
memiliki sejarah agar kita mendapatkan contoh yang ideal, sosok utusan Allah yang paripurna, agar kita meneladani, agar kita mendapatkan syafaat, sehingga kita punya minhajul hayat, cara hidup, jalan hidup, tujuan hidup. Dan dengan Rasulullah, tingkatan yang tertinggi dari wazifahnya, tugasnya adalah ma'rifatul khaliq, mengenalkan manusia siapa sebenarnya sang pencipta. Kalau kita sempat tak kenal agama ini, mungkin kita tak serapi ini pakaian kita, mungkin juga tak di masjid ini. Yang kita makan, yang kita minum, yang kita pakai, bagaimana cara menyembah Allah, itu dahsyat tugasnya. Yang kedua adalah kaifiyatul ibadah, agar kita tahu cara beribadah, kita tahu siapa Allah, bagaimana menyembah Allah. Maka kata ulama, yang tahu siapa Rabbnya, tahu dia siapa dirinya. Dan hari ini banyak yang ingin mengadu domba umat Islam, membenturkan, menyelewengkan sejarah, sehingga banyak dari barisan umat Islam ini hari ini ada yang merasa lebih hebat, merasa lebih baik dari saudaranya, dan akhirnya terjadilah perpecahan di tubuh umat Islam. Baik, mari kita meneladani, mencintai Rasulullah SAW. Baik, kita lanjutkan tema kita berkaitan dengan hadis ya. Kali ini berkaitan dengan al-aklu, makan. Al-akl diambil dari ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Rasulullah SAW. Tema ini sepele, ya, tapi jika kita selami, di sini ada kurang lebih 11 poin ya, 11 poin. Coba saya bacakan, kita terangkan. Karena apa yang masuk ke tubuh kita ini hulu hilirnya adalah dipertanyakan, penuh pertanggungjawaban. Apalagi semakin sulit ekonomi, terkadang nyebrang, tak kira halal haram. Apalagi zaman di mana bisnis
dan aturan-aturan negara dilonggarkan. Terkadang bahan-bahan, sumber-sumber asal muasal, apalagi isinya, bahan-bahannya terkadang sesuatu yang diharamkan, asalkan dapat cuan. Nah, ini penting. Al-akal, makan, karena manusia tak mungkin hidup tanpa makan. Fitrah. Saya menengok video anak-anak Palestina yang tak makan, berjejer bayi-bayi, tulang rusuknya nampak, tulang-tulangnya nampak, nafasnya mengap-mengap. Tidak ada makanan. Ini menyedihkan. Bantuan sulit masuk. Maka kata ulama, dengan makan manusia bisa menjaga kesinambungan hidup, dan dia adalah bahagian dari memelihara kesehatan. Masya Allah. Bahkan menjaga kekuatan sumber tenaga. Dan ini pernah terjadi di kondisi saudara kita di Afrika, ya. Sedih. Sampai hari ini banyak saudara-saudari kita kondisi kelaparan. Maka yang pertama berkaitan dengan makan ini adalah niat. Niat yang benar. Jadi makan minum pun ada niat yang benar. Makanya ada Ustaz, apa doa makan? Apa doa makan? Doa makan apa? Apa doa makan? Yang tengok abang, tengok Ustaz. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzaban. Ya Allah, berkahi apa yang telah kau rezekikan kepada kami. Hindarkan kami dari api neraka. Apa kaitannya makan dengan api neraka? Pertama, pengakuan bahwa yang memberi kita makan itu berupa rezeki itu adalah siapa? Allah. Allahumma ya Rabb, ya Tuhan. Barik lana, berkah. Maka kata ulama, seorang muslim harus menghadirkan niat yang benar. Jangan sampai dalam hal makan saja seolah-olah ya ini hanya keseharian. Tidak boleh. Menghadirkan ya niat ini memang adalah satu tuntunan, dan
kewajiban apa sih, bahkan dalam hal makan sekalipun, walaupun dia terlihat aktivitas keseharian, tapi kadang orang banyak sepele masalah niat. Padahal niat itulah yang membedakan mana aktivitas yang bernilai ibadah, mana yang gugur. Sekalipun masalah makan. Kenapa? Pak, kenapa? Sepiring nasi, jangankan ada lauknya, belum ada ayamnya, belum ada daging ikan, baru nasi putih. Tapi siapa yang terpikir setiap kali dia makan bahwa nasi yang di piring itu ceritanya begitu panjang, berapa bulan petani memanennya, menjaganya, menyemainya, menggledor tanah, dibawa ke kilang, digiling, dimasukkan ke goni, dibawa lagi, di packing. Kalau dulu dijahit karung itu, goni, baru dijual, dibeli. Untuk membeli, orang tua kita kerja dulu, sebulan dapat gaji ditabung, itulah untuk beras. Kadang mengutang dia ke warung-warung itu. Untuk memasaknya perlu kompor, periuk, gas, minyak tanah, kayu bakar. Kayunya dicari lagi, dikampak, dijemur. Menghidupkan yang perlu korek api. Korek apinya pun ceritanya, begitu dia udah masak, dikari dia, dipindahkan ke dandang atau di magicom, dihidang. Siapa pula yang menghidangnya? Ada piring, siapa yang buat piringnya? Coba dikaji betapa syukur nikmat proses sepiring nasi. Makanya betul, Allahumma barik lana, nawaitunya, dengan namamu ya Allah kami makan. Kalau dibahasakan bahwa ya Allah, dengan seluruh jerih payah orang-orang yang terlibat proses menanam, menggiling, menjual, mengantar ini ke kedai, yang memasak ini ya Allah, yang menghidang ini ya Allah, dengan namamu ya Allah. Itu dia. Makanya orang dulu, dengar ada Ustaz, orang dulu nampaknya nasi itu tercampak, terbuang, bersisa, mengaku habis. Karena mereka tahu betul proses. Itulah makanya dibuat oleh ulama, niat makan pun betul-betul sungguh-sungguh. Alhamdulillah, nikmat sekali. Ini
nenek, masih ada nenek. Masih ada nenek. Atau masih ada. Dulu kalau kerak nasi belum ada Mejiko. Kerak nasi itu karena payahnya dimakan, dijemur, dijadikan kerupuk. Kalau enggak, caranya apa? Direndam pakai air panas, dikerok-kerok manis, pakai ikan asin. Saya masih ingat itu, menangis juga. Jangan dibuang ke taman. Kau rendam pakai air panas katanya. Orang Tanjung balik. Iya mak, direndam baru dikerok. Periuk dulu tebal. Jadi kalau dikerok tidak akan bocor. Pakai ikan asin yang udah 3-2 hari. Bukan ikan asin yang sedang. Anak menangis. Enak. Berair pula mulai lama. Ya Allah. Kenapa? Tahu kita proses. Maka disuruh oleh ulama niat makan itu supaya berpikir bahwa segala sesuatunya harus dilakukan dengan karena Allah. Apa kata nenek awal? Tahu kau butir-butir nasi itu bertasbih dia. Makan. Jilat. Baik. Ada yang mantap. Hendaklah ketika menyantap makanan dengan niat untuk mendapatkan kekuatan dan kesehatan, bahwa kekuatan dan kesehatan itu supaya dapat menjalankan ketaatan kepada Allah. Contoh, mengamuklah istrinya mau makan sate, tapi tak mau di Pekanbaru. Di mana? Di Rumbio. Kawannya S apa? Kebayang nggak? Dia kesana untuk beli sate, makan, tambah minum es teh, tapi datang sholat dia tak sholat. Apa maksud? Saya ulang baca ya. Saya bukan perkataan saya. Ini ulama. Jangan sampai seseorang hanya untuk merasakan kelezatan berbagai jenis makanan, menyantap, tapi ketika dia tambah kekuatan, tambah tenaga, itu adalah hanya untuk menjalankan ketaatan kepada Allah. Yang dituju jauh, yang disantap enak, tapi begitu Allah
Mohon maaf ya, mohon maaf. Suara dalam. Luar Ustaz. Luar dalam. Ayo. Yang kedua, berusaha mencari makanan yang halal. Tadi dengar nggak? Saya baca ayat ya ayyuhar rusulu kulu minat tayyibati wa'malu salihah. Surah Al-Mu'minun ayat 51. Ya Rasul, hai Rasul, para Rasul, makanlah yang baik-baik dan beramallah amal yang baik. Apa maksudnya? Dengar sih. Kalau dibalik, berarti sesuatu yang dimakan yang tidak baik, maka efeknya akan menimbulkan amalan yang tidak baik, alias jelek. Maka Bapak Ibu cek, pernah nggak kau kasih makan anakmu yang haram? Kenapa lah jahat kalian aku nih? Bandel kali kau, kok macam monyet kau, udah macam kucing kau tengok. Sampai ada maknya bilang, weh bodan, anaknya kau bukan anakku. Ingat, ini kata ulama, bisa jadi anak ini pernah diberi makan yang haram. Kata Allah, ya ayyuhar rusul kulu minat thayyibat wa'malu salih. Hati-hati. Maka berusaha, walaupun ada kesempatan untuk kita korupsi, memakan duit panitia, memakan duit arisan, pinjaman yang tak dikembalikan, yang tak kita makan, kita belanjakan, pulangkan, ganti. Untuk apa? Karena itu berpengaruh kepada tingkah laku dan amalan seseorang. Wala ya'kulu illa thayyiban, dan dia tak boleh makan kecuali yang baik-baik. Makanya Nabi kalau kita baca kisah pernah mengembala kambing, yar'a ghanaman ahli Makkah, mengembala kambing penduduk Makkah. Nabi pernah diberilah gaji kira. Kira itu 4/6 dinar. Setengah danit dirham. Masya Allah. Makanya yang terbaik itu adalah amalur rajul biyadihi. Daud, kata Nabi, adalah sebaik-baik yang mendapatkan hasil yang dia makan dari hasil tangannya sendiri. Jadi jangan cemburu sama yang berdasi, yang bermobil-mobil Alphard, kalau mereka hasil menipu cuma gaya saja. Tapi banggalah Anda
sekalipun Anda jual es teh jumbo salawat berapa seribu, ada yang 1.001, ada yang 2. Bangga yang jualan seikat bayam 2.500, 3.000 rupiah, tapi dia hasil dari tangan sendiri. Hidup ini bukan gaya, makan itu bukan gaya, karena dia mengalir di tubuh kita. Bisa jadi itulah yang membuat sholatnya tidak khusyuk. Banyak orang di tepi-tepi pasar-pasar berjualan di kubangan sampah, di tepi pasar itu debu berterbangan lalat, kotor, sehat. Ada orang di gedung kanker tak selesai-selesai. Penyakit ini, penyakit. Kita menengok orang yang jualan tiap hari di situ, senyum, gembira, Masya Allah. Apalagi sebaiknya dia sholat, puasa, zakat. Makanya kalau kita tengok di Saudi sana, kalau udah umrah atau haji, padahal pembelinya banyak. Sayang kalau tutup dia. Tapi kalau udah Allah tutup, tak ada cerita. Kalau tak percaya tanya siapa ustaz yang di sini, ustaz tidak, yang dekat sini rumah Pak Halim. Katanya dia sering bawa jemaah umrah. Kalau udah azan, tutup kedai. Kenapa? Mereka tak mau dikotori hasil dari penjualannya melawan syariat Allah. Masya Allah. Kemudian yang ketiga, tidak makan ketika perut masih kenyang. Karena khawatir berlebihan. Makanya diatur perut kita. Kalau memang sudah makan, alhamdulillah, supaya tidak tersenak. Tersenaknya apa? Mengah apa? Ya. Supaya sholat, mengaji. Kadang kalau udah kenyang, menonton tak mengantuk. Tapi kalau udah buka Quran, belum Al-Fatihah, baru a'udzu. Tahu itu siapa? Aku tahu itu siapa. Tapi kalau menonton, Dia nih. mau Sama. Ada ya. begitu nak mengaji. Yang keempat, memenuhi undangan makan. Sunnah. Wa idza da'aka fa'ajibhu. Kalau ada mengundang kepada seluruh jamaah masjid mudaththir Al-Kautsar, setelah sholat ini akan ada syukuran oleh bapak ibu keluarga kita di RT ini, ngomong-ngomong begini. Kata Nabi, idza da'aka fa'ajib. Kalau kau
Tidak boleh makan dengan menggunakan bejana emas dan perak, ya, karena itu hanya khusus untuk ahli syurga. Alladhi yashrab fi aniyatil fiddah innama yujarjiru fi batnihi nar jahannam. Orang yang minum dengan bejana yang terbuat dari perak berarti menuangkan api neraka jahanam ke dalam perutnya. Jangan minum dengan bejana yang terbuat dari emas dan perak. Jangan makan yang terbuat dari wala ta'kulu fi suhafiha wala talbisul harir. Kata Allah kepada kaum laki-laki, jangan memakai kain sutra tipis dan tebal. Itu hanya dipakai oleh orang kafir di dunia dan dipakai oleh orang-orang yang beriman nanti di mana? Syurga. Mengajak makan orang yang hadir. Contoh tadi siang, anak saya ditabrak orang sama mertua naik Honda, bawa ke rumah sakit. Saya panggil kawan yang pandai urut, diurut sampai masuk waktu zuhur ke masjid. Saya bawa pulang, makan. Iya, makan. Ajak dia makan. Alhamdulillah dia ada Ustaz. Alhamdulillah. Ajak makan. Urusan bayar kompromi lah. Kalau berani mengajak berarti sudah siap. Ini nanti diajak bayar sendiri-sendiri, asal kan lawak, ya kan? Kena prank kawan. Pas bayar izin dulu ya, ini ke kamar mandi, kamar jangan. Kalau mengajak siapkan. Sudah azan? Baik. Alhamdulillah. Sudah. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wa jazakumullah khair. Semoga ada manfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.